Mungkin landasannya dulu. Jadi ketika membangun rumah tangga yang kami pelajari dan kami belajar ya dari guru-guru, para ustadz, itu ya bagaimana landasan rumah tangga kita ya berdasarkan agama kita gitu ya. Memang harus ada waktu-waktu ya quality time lah kalau kita bilang quality time, baik berdua sama Shiren maupun memang quality time sama keluarga gitu ya. Artinya ada ya, yang kami pelajari selama ini memang kan ada couple time, ada couple time ya yang bersama pasangan kita, tapi ada family time juga yang bersama keluarga gitu. Memang udah maksudnya coba kami atur gitulah ya. Nah maksudnya saya memang ada kesibukan sendiri, bukan kesibukan sendiri sih, tapi lebih memang misal kerja kita bilang saya kerja, Shiren memang lebih banyak bersama keluarga, maksudnya bersama anak-anak gitu kan. Nah nanti memang ada waktu-waktunya yang memang saya sama Shiren itu kita hanya berdua pergi berdua aja gitu loh. Misalnya ya makan kah, jalan kah, itu memang kami ada waktu yang hanya berdua saja gitu loh. Tapi juga ada yang kami bareng-bareng gitu ya sama anak-anak gitu ya. Nah itu ada juga gitu. Maksudnya trik dan tips menjadi keluarga yang samawa buat Mas ini seperti apa sih? Mungkin landasannya dulu. Jadi ketika membangun rumah tangga yang kami pelajari dan kami belajar ya dari guru-guru, para ustadz, itu ya bagaimana landasan rumah tangga kita ya berdasarkan agama kita gitu ya. Artinya harus ada landasannya. Kalau misalnya berdasarkan asumsi masing-masing pasti kan berbeda pasti ya. Misalnya asumsi saya sama asumsi Shiren, menjalani rumah tangga yang baik itu adalah seperti menurut saya atau menurut Shiren, itu kan pasti akan ada bedanya. Tapi kalau berdasarkan landasan kita berdasarkan agama, kita sudah ada patokannya. Oh, ketika menjalankan agama harus seperti ini karena udah ada bahasanya, polanya di dalam agama kita gitu. Terus menjadi suami yang baik berdasarkan agama adalah seperti ini. Menjadi ibu yang baik atau istri yang baik itu adalah seperti ini berdasarkan agama gitu. Jadi udah ada landasannya sehingga kita tinggal jalanin aja sebenarnya, insya Allah ya. Tapi memang ya praktek itu memang tidak semudah teori memang kan. Jadi memang dibutuhkan pastinya kesabaran ya. Ya nggak gampang memang menjalankan sesuatu yang teorinya kita bahkan sudah tahu gitu loh. Udah mungkin sudah diberitahu juga banyak dari banyak guru-guru kita, mungkin sudah sering. Tapi praktek memang tidak segampang teori memang. Tapi memang harus kita lakukan. Dan kita memang harus tahu hak dan kewajiban ya. Hak kita bukan hanya hak kita kan biasanya kan ya ini mungkin khusus untuk saya lah ya. Banyak menuntut hak, tapi terkadang kewajibannya ya ini kita suka lalai, nauzubillah ya. Jadi memang kewajiban ini penting. Jadi kerja cari nafkah kayak misal sebagai seorang suami itu adalah suatu kewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Bukan itu suatu kehebatan gitu. Maksudnya, wah hebat ya dia cari nafkah untuk keluarganya gitu. Bukan, itu kan suatu kewajiban. Jadi hal yang biasa mencari nafkah untuk keluarga gitu. Begitu pula juga seorang istri dan ibu gitu ya, menjaga mendidik anak-anak di rumah ketika suaminya pergi gitu kan, itu kan suatu kewajiban dari ibu juga. Walaupun kewajiban itu juga dimiliki seorang ayah ketika ayah udah pulang kerja atau memang waktunya memang di rumah bersama anak-anak, ya kewajibannya adalah menjaga anak-anak, mendidik anak-anak juga ada porsi-porsinya lah gitu. Jadi suatu kewajiban itu bukanlah suatu hal yang bukan yang gimana ya bahasanya, itu memang harus kita lakukan lah bahasanya. Jangan sampai kita melupakan kewajiban tapi kita selalu menuntut hak lah. Nauzubillah. Kalau Mas sendiri namanya keluarga pasti ada problematika yang ada. Kalau Mas sendiri
menjadi seorang bijak seperti apa sih, maksudnya kalau lagi ada masalah maksudnya harus ngobrol berdua atau seperti apa sih? Ya komunikasi lah ya. Pertama pasti minta pertolongan dari Allah, itu nomor satu lah ya. Karena apapun itu kita adalah hamba Allah yang lemah, kita nggak bisa apa-apa dan nggak mungkin kita tahu akan segala sesuatu lah ya. Dan pastinya kita yang pertama itu poinnya adalah minta pertolongan sama Allah agar Allah tolong kita dan keluarga kita, itu poin pertama. Terus poin kedua ya ikhtiar. Ikhtiar ini kan banyak kan, misalnya komunikasi, misal ada kesalahpahaman ya komunikasi gitu dengan baik, pastinya tentunya dengan baik ya, karena ya banyak ada bukan maksudnya ada, saya pernah baca ya satu hadis, Allah mencintai hambanya yang lemah lembut gitu ya, artinya kalau Allah udah cinta sama hambanya yang lemah lembut, artinya yang baik sama istrinya, istri juga baik sama suaminya, bicaranya juga ada yang nggak harus dengan nada tinggi ya, apalagi misal ada ada satu komunikasi yang memang perlu dikomunikasikan, itu ya mungkin dengan baik gitu ya. Ya artinya balik lagi adalah landasannya adalah agama. Ketika agama menyuruh seperti ini, polanya seperti ini, ya coba kita jalankan saja gitu sih. Kalau Mas Minggu sendiri mungkin support buat istri dan terutama wanita di Indonesia ini masih dalam arti kayak maksudnya menjadi suami siaga untuk istrinya tuh harus seperti apa sih? Uh, Ya balik lagi itu kan kewajiban ya. Maksudnya kalau suatu kewajiban itu bukan suatu hal yang uh, jangan sampai dilalaikan lah. Karena jangan sampai kita terus poinnya menuntut hak gitu ya. Aku sebagai suami punya hak seperti ini gitu. Misalnya gitu ya. Tapi kewajibannya kita lupakan. Salah satunya adalah menjaga istri kita. Banyak hal ya menjaga istri kita itu kan. Dan kalau saya apa namanya? Ya kalau menurut saya dan ini balik lagi yang kami dapatkan dari para guru-guru kami ya, para ustadz menyampaikan memang ya kita salah satunya ketika istri baru apa namanya ya baik lagi sedang hamil gitu ya, ya kita memang harus siaga gitu. Mau kita kerja, mau di mana, dengan kondisi yang memang memungkinkan ya gitu ya. Kita bisa, kalau istri memang bahasanya ya apa tuh ya, kayak misalnya aku kontraksi nih, aku harus ke rumah sakit, ya berarti kita harus ya cepat dan sigap kan untuk langsung bahasanya cancel pertemuan kah atau apa untuk memang menemani istri gitu. Memang di poin yang memang memungkinkan untuk itu gitu. Kalau kan ada beberapa juga ya para pencari nafkah, seorang suami itu yang kerjanya memang di luar kota, yang mungkin ya di tengah laut gitu kerjanya, tiba-tiba istrinya harus ke rumah sakit, kan nggak mungkin maksudnya harus langsung bolak-balik gitu. Kan ada beberapa kan kontraksi, bahasanya kontraksi palsu juga kan ada ya, yang ternyata kontraksi saja gitu ya. Dan saya pernah ngalamin juga itu, yang pagi-pagi Shiren tuh pernah kontraksi jam berapa ya, sebelum subuh kalau nggak salah. Itu langsung kami ke rumah sakit berdua, sampai di sana ternyata cuma hanya kontraksi biasa saja gitu. Sakit biasa istilahnya. Gitu. Apa bahasanya tuh? Saya takut salah juga sih bahasanya. Ada bener ya kontraksi palsu ya, kontraksi palsu gitu. Nah itu kan bagi yang memungkinkan, alhamdulillah saya kan nggak jauh dari istri gitu kan. Tapi kita juga harus menghargai para suami yang memang sudah mungkin di jauh sana kerjanya, di luar kota, yang mungkin butuhkan, mungkin nggak mungkin untuk pulang untuk ngantar istri ke rumah sakit gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana kita punya kewajiban untuk menjaga istri itu ada. Mas, punten, Terakhir ya. terakhir buat support buat Ah. Kak Intan seperti apa sih, dalam arti Mas kasih dulu support komen auzubillah min dzalik. Maksudnya ya kita harus menjadi suami yang harus melindungi istri atau seperti apa? Saya ya poinnya mungkin saya lebih menasehati diri saya sendirilah. Poinnya lebih ke situ lah. Artinya saya banyak kekurangan, saya banyak kesalahan ya. Saya nggak mau ngomongin yang lain, tapi lebih ke poin saya dulu aja gitu. Artinya banyak kekurangan diri saya yang sebagai seorang suami yang saya harus perbaiki gitu ya. Baik, terutama khususnya untuk kewajiban-kewajiban seorang suami dan seorang ayah gitu ya. Saya mungkin lebih menasihati diri saya lah. Artinya
banyak yang harus saya perbaiki lah gitu. Dan mudah-mudahan semoga Allah menjaga kita semua gitu ya, semuanya, baik para ibu, para istri, semoga Allah menjaga kalian. Dan untuk para suami, para ayah, semoga Allah juga menjaga kita agar kita selalu menjalankan kewajiban kita, dimudahkan Allah untuk menjalankan kewajiban kita, dan dimudahkan juga kita untuk mendapatkan hak-hak kita gitu ya. Itu juga untuk para istri. Cuma kaget aja melihat yang seperti Ya kita doakan semoga Allah berikan yang terbaik ya gitu. Mas, terakhir mungkin ucapan aku buat kaum wanita lah, yang terutama untuk laki-laki nih kita. Gimana tuh kaum wanita tapi buat laki-laki gimana tuh? Laki-laki buat wanita nih, menjaga pendamping hidup kita itu harus seperti apa sih? Aku nggak bisa kasih nasihat sebenarnya, karena balik lagi yang tadi saya sampaikan bahwa saya itu masih banyak banget kekurangan gitu. Mungkin lebih baik kita langsung mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Maksudnya beliau SAW sudah tiada dan kita tahu beliau adalah suami yang paling baik gitu ya. Artinya tindakan-tindakan, hal-hal yang dilakukan oleh beliau SAW itu ya harus kita contoh gitu. Menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik gitu ya, menjadi suami yang baik untuk istrinya, menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya gitu kan. Itu jadi ya itu yang lebih baik kita contoh. Kalau saya nggak bisa kasih nasihat karena banyak kekurangannya, masih banyak banget gitu. Jadi ya yuk kita para suami kita belajar dan kita berusaha untuk menjadi suami yang terbaik untuk istri kita dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Itu paling. Kemudian